terlempar. Jadi tangannya Gajah Situbondo ketika mau menusukkan tombak ke arah Joko Jumput itu terlempar tangannya, gitu ya, terlempar. Sehingga kalau terlempar itu saking kerasnya tombak itu sampai terbang ke angkasa. Terbang ke angkasa enggak tahu jauh kemana ya, jatuh kemana, menghilang tombak Baru Kelinting itu, menghilang. Nah, terus akhirnya Gajah Situbondo melawan siapa? Melawan Joko Jumput menggunakan keris Parung Sari yang disembelihkannya. Kan tombaknya sudah lepas ya, akhirnya dia ngambil keris Parung Sari. Nah, keris Parung Sari itu keris buatan Empu Supo Mandrangi. Nah, Empu Supo Mandrangi itu Empu Supo itu adalah orang dari Jenu Tuban. Nah, Empu Supo itu anaknya Empu Mandrangi dari Jenu Tuban. Nah, Empu Supo ini masuk Islam terus belajar ke Sunan Ampel. Nah, ketika itu Sunan Ampel punya besi warisan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, terus besi itu disuruh bikin senjata ke Empu Supo, akhirnya jadilah keris. Nah, keris itu diberikan ke Brawijaya V, sama Brawijaya V diberi nama Sengkelat. Jadi keris itu lo 13 bernama Sengkelat, ya, diberi nama Brawijaya V Sengkelat. Itu buatan Empu Supo Mandrangi. Nah, terus akhirnya Empu Supo Mandrangi membuat keris lagi, ya, yang mirip serupa dengan Sengkelat, tapi beda sedikit, ya, ada bedanya sedikit. Nah, aluknya sama 13 tapi beda, itu namanya Parung Sari, dinamakan Parung Sari keris Supo Mandrangi. Nah, keris itu juga sakti mandraguna. Nah, itu juga diberikan ke Brawijaya. Nah, terus diwariskan ke Gajah Situbondo itu. Itu keris warisan dan tombak. Nah, ketika itu terus dipakai untuk menusuk Joko Jumput, padahal keris itu juga sangat sakti. Orang yang pakai keris itu juga akan kebal dari segala macam senjata, ya, termasuk tidak mampu diguna-guna, disantet, ditenung itu nggak mempan kalau punya Parung Sari, karena hebatnya keris. Akhirnya apa? Akhirnya ya keris ditusukkan nggak mempan juga, nggak bisa, nggak sampai mengarah ke tubuhnya, jarak masih 1 depa lebih. Nah, tusukkan begini tangannya Gajah Situbondo langsung terlempar saking kerasnya sampai dia mundur mencekat, ya. Terus keris itu lepas ke angkasa, terbang ke angkasa, menghilang juga sama dengan tombak Baru Kelinting tadi, menghilang di angkasa. Nah, setelah itu terus akhirnya Gajah Situbondo geblak, ya, artinya geblak. Itu banyak yang nonton, ya, orang Surabaya, tentara Surabaya, tentaranya Kadipaten Surabaya, anak buahnya Adipati Jayrono nonton, ya, kekalahan Gajah Situbondo, termasuk Dewi Retno Kinasih itu juga senang melihat Gajah Situbondo kalah, apalagi yang mengalahkan itu seorang Joko Jumput, pemuda yang gagah dan tampan, ya, kalau pakai pakaian itu semakin gagah semakin tampan. Dewi Retno Kinasih juga tertarik sama Joko Jumput, senang, ya. Setelah itu, ya, terus Gajah Situbondo geblak, gak berdaya, semaput. Nah, kalau bahasa Jawanya itu semaput, kalau bahasa Surabayanya itu semaut. Semaut, nggak berdaya, ya, tapi masih ada nafasnya. Nah, dari situ terus Joko Jumput menghampiri Gajah Situbondo. Nah, kasihan lihat dia, meskipun dia dikatakan tuh pernah menghajar Joko Jumput, terus merusak hutan juga, merusak lingkungan,
dan dia orang sombong yang mentang-mentang, ya katakanlah itu semena-mena diktator, tapi Joko Jumbo sebagai manusia masih punya rasa belas kasihan. Ya selamat bergabung Bunda Wardis ya, terima kasih sudah mau hadir. Nah setelah itu bagaimana? Nah akhirnya Gajah Situbondo diusap sama selendang milik Joko Jumbo. Usap ya selamat bergabung itu apa namanya Bunda Salila ya, Salila Haris ya. Terima kasih sudah ya hadir di live saya. Nah diusap akhirnya Gajah Situbondo sadar, terbangun sadar ya, terus begitu sadar langsung sujud ungkem ya ke Joko Jumbo. Nah, kalau bahasanya orang Madura, karena Gajah Situbondo itu dari Sampang ya, dari Sampang Gajah Situbondo itu lurah Sampang. Ya kalau sekarang itu Adipati Sampang begitu ya, tapi zaman dulu belum ada Adipati, Sampang masih merupakan kelurahan, jadi lurah Sampang Gajah Situbondo. Akhirnya ngomong, ampun teh, itu jadi ampun paman itu kalau bahasa terjemahnya bahasa Indonesia itu artinya orang Madura kalau kalah tua, kalau kalah begitu, kalau minta maaf itu ya ampun teh, ngapora teh, itu jadi mohon maaf paman. Terus itu ya akhirnya minta ampun. Jika minta ampun itu semuanya yang menonton ya, yang tentara situ juga banyak yang mangkal marah sama